Ya, pemirsa, peringati Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi, mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Syed Majid Im Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf angkatan bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus ditambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن. Jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam menangani konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atase militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Syed Majid Al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor. Iran pun tak gentar menghadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi, baik di Irak, Lebanon, dan Gaza. ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی به شمار می‌رود. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat terjadi di depot penyimpanan bahan bakar di kawasan Tanjaro, dekat kota Sulaimaniyah, Irak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun puluhan orang alami luka bakar. Kebakaran disertai ledakan hebat terjadi di gudang penyimpanan bahan bakar di kawasan industri Tanjaro. Kebakaran terjadi di lokasi pasokan bahan bakar utama di Provinsi Sulaimaniyah. Kebakaran terjadi sekitar tengah malam dan cepat menyebar. Kebakaran juga memicu ledakan di sejumlah tangki dan truk tangki yang berisikan bensin serta solar. Media Irak menyebutkan sekitar 38 truk tangki ikut terbakar. Lebih dari 3 juta liter bahan bakar hangus terbakar. Api juga merembet ke pabrik aspal yang berada di dekatnya. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Api pun bisa dilihat dari jarak hingga 60 km. Hingga kini, petugas masih terus menginvestigasi penyebab kebakaran. Sementara itu, pemirsa, proses pemadaman kebakaran di depot bahan bakar di wilayah Irak Utara memakan waktu hampir 24 jam. Sekitar 30 orang dilaporkan alami luka bakar.
Rekaman yang diambil pada hari Selasa menunjukkan tangki dan bangunan penyimpanan yang hangus serta fasilitas yang rusak di lokasi ini. Kendaraan pertahanan sipil juga masih berjaga di lokasi. Aram Ali, juru bicara pertahanan sipil di Sulaimaniyah, mengatakan tim pemadam kebakaran menerima laporan kebakaran di dapur bahan bakar pada Senin sekitar jam 11 malam waktu setempat. Api baru bisa dipadamkan sehari setelahnya. Ismail Hamafaraj, seorang warga setempat, mengatakan kebakaran besar itu terjadi di dekat kawasan permukiman. كم جاء كمثل لا دانشين اشتيك ما بينو زو اغاغي هيك وانا بوبلين تلا سطلك بتشوكو اغاغا دسي بيكت انت خلق الي راي انا كت سياره وصابو خلق ايه همي ما تسنيها ابو لسري انت خلق همي بعام راي كت كشكابو اغاغا زيابوتو انت كس نزاني تشبكات او ان كتشوبو سماعات وبردكرو جادي قراق تآبو مسألة قبو آقاكش أو نكمش نبو هربا عاصمان أروات لسخان وكان أكيد أخواله. Hingga kini penyebab kebakaran masih belum dipastikan. Namun pihak berwenang telah meluncurkan penyelidikan atas peristiwa ini. يستعجل للقاء ربه قلنا له تروحش على البحر ولا غير بده يروح ان شاء الله المستقبل حسبي الله ونعم الوكيل. روح كل شيء حسبي الله ونعم الوكيل. حالة جزوة مش طبيعية. رسائل كله يطلع من المنطقة. كله يطلع من المنطقة. كله يطلع من المنطقة. كله يطلع من المنطقة. خذ الأولاد. خذ الأولاد. خذ الأولاد. فتلوني خذ الأولاد. كله يطلع. كله يطلع. كله يطلع. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya pemirsa. Kita ke informasi pertama kali ini pemirsa, di mana Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan Lebanon Selatan, Far Romani, dan dataran tinggi Ali Al-Tahir. Pesawat tempur penjajah Israel melancarkan serangan udara dan artileri intensif yang menargetkan beberapa wilayah di Lebanon Selatan. Serangkaian ledakan kuat juga dilaporkan di sejumlah wilayah tersebut dengan suara ledakan terdengar di sejumlah desa. Serangan ini berlangsung di tengah ketegangan lintas batas yang terus memanas dan berulangnya gempuran di Lebanon Selatan meskipun ada upaya mediasi serta kesepakatan gencatan senjata di kawasan tersebut. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan. Akibat meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hizbullah, jumlah korban tewas terus bertambah mencapai 4.000 korban jiwa.
Ledakan terlihat dari sejumlah lokasi pasca pesawat tempur Israel dilaporkan menyerang sejumlah area di Lebanon Selatan pada Sabtu. Kantor Berita Nasional Lebanon melaporkan, tentara Israel terus menghancurkan infrastruktur di Lebanon Selatan dan Tengah. Sementara itu, Tel Aviv berdalih serangan di Lebanon Selatan hanya menargetkan infrastruktur Hizbullah. Hizbullah di sisi lain menolak tekanan untuk melucuti senjata dan menyatakan akan merespons serangan Israel. Saling serang terus berlangsung di tengah upaya perdamaian antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh AS. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, sejak 2 Maret 2026, sebanyak 4.348 orang tewas dan lebih dari 12.000 terluka selama operasi militer Israel di Lebanon. Dua warga Palestina termasuk seorang anak-anak terluka dalam serangan udara terbaru Israel di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina pada Sabtu. Serangan memicu kebakaran dan menyebabkan warga panik dan menjauhi area terdampak. Akibat serangan, 2 warga Palestina dilaporkan terluka, termasuk seorang anak. Keduanya segera dievakuasi ke Rumah Sakit Al-Aqsa untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca Israel menyerang pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah, Turki kerahkan ratusan kendaraan lapis baja dan puluhan tank baja. Israel mendapat tanda bahaya baru dari meningkatnya aktivitas militer Turki di Suriah. Turki mulai mengerahkan 250 kendaraan lapis baja dan 20 tank baja ke Suriah Selatan. Pengerahan tersebut menjadi sorotan karena berlangsung setelah Israel melancarkan serangan udara ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur di Idlib, Suriah. Turki memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Ketegangan antara Turki dan Israel meningkat setelah jet tempur Israel melancarkan 8 serangan udara ke pangkalan udara Abu al-Duhur Idlib, Suriah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tidak akan mentolerir kehadiran militer Turki yang memperluas ke arah selatan Suriah. אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. Atas serangan Israel, Turki dikabarkan memperkuat posisinya dengan memindahkan pasokan logistik dan senjata berat ke Suriah. Selain itu, Turki mengecam keras serangan Israel dan menegaskan komitmennya mendukung Suriah. Amerika Serikat menyatakan keprihatinannya atas eskalasi ini dan mendorong komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mencegah pecahnya perang.